Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Jadi ini merupakan lanjutan dari video pertama, yaitu mengenai jenis-jenis koloid. Terdapat 8 sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan koloid liofil dan liofob. Kita akan bahas sifat dari koloid yang pertama, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Di sini ada sebuah gambar, ada larutan dan ada koloid yang disinari oleh cahaya. Bisa kita lihat dari gambar ini, jika larutan disinari dengan cahaya, cahayanya hanya diteruskan. Ya, sedangkan jika koloid, cahayanya akan dihamburkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Berikut ini merupakan animasi dari sifat koloid efek Tyndall. Di sini terdapat dua larutan, ada larutan gula dan air santan kelapa. Larutan gula termasuk dalam golongan dispersi halus atau larutan, sedangkan air santan kelapa termasuk ke dalam koloid. Jika kita sinari dengan cahaya, ternyata larutan gula tidak dapat menghamburkan cahaya, sedangkan larutan air santan kelapa dapat menghamburkan cahaya. Sehingga peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut sebagai efek Tyndall. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga mampu menghamburkan cahaya. Berbeda dengan larutan yang mempunyai partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya. Semakin besar konsentrasi dan ukuran partikel koloid, maka semakin bertambah intensitas cahaya yang dapat dihamburkan. Untuk contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari adalah di sini ada sebuah gambar, ada sebuah gambar cahaya matahari yang melewati rimbunan pepohonan. Seringkali tampak berkas-berkas sinar matahari di sela-sela pepohonan. Berkas-berkas sinar tersebut membentuk garis lurus hingga ke tanah. Hal ini dikarenakan adanya partikel-partikel debu di udara yang menghamburkan cahaya. Atau biasanya kalau di rumah kalian ada ventilasi udara yang cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, itu kita biasanya bisa melihat debu-debu yang berterbangan di sekitar rumah kita melalui cahaya matahari. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari efek Tyndall yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terjadinya warna merah dan jingga pada pagi atau sore hari, dan terjadinya warna biru pada langit di siang hari. Contoh yang selanjutnya adalah sorot lampu mobil atau sepeda motor pada kondisi udara berkabut tampak lebih jelas. Yang terakhir, sorot lampu proyektor di gedung bioskop diberi efek asap sehingga akan tampak lebih jelas. Sifat koloid yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat animasi berikut ini. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air.
Gerak Brown ini akan terlihat di bawah mikroskop ultra berupa gerak zigzag atau patah-patah. Gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus. Maka gerakan ini akan mengimbangi gravitasi sehingga koloid tidak akan mengendap. Adsorpsi atau penyerapan pada permukaan. Sifat adsorpsi pada koloid merupakan sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Terdapat dua jenis adsorpsi, ada koloid positif yang mengadsorpsi kation atau muatan positif, contohnya sol besi, sol aluminium, pigmen pewarna, dan hemoglobin. Kalau yang kedua, koloid negatif mengadsorpsi anion, contohnya sol emas, sol perak, tepung, dan tanah liat. Berikut ini merupakan animasi dari adsorpsi. Sol besi mampu mengadsorpsi ion-ion H+, sehingga sol besi bermuatan positif. Sedangkan sol As2S3 mampu mengadsorpsi ion-ion S2- sehingga sol As2S3 menjadi bermuatan negatif. Manfaatan sifat adsorpsi koloid diantaranya adalah pewarnaan serat kain dengan zat pewarna, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir, proses penyembuhan sakit perut karena bakteri patogen menggunakan norit. Yang terakhir adalah proses menghilangkan bau badan dengan roll-on. Nah, beberapa peristiwa ini memanfaatkan sifat adsorpsi koloid. Sifat yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi dapat dibagi menjadi dua, ada koagulasi kimiawi dan ada koagulasi mekanik. Koagulasi kimiawi dibagi menjadi dua, yaitu yang A, percampuran koloid beda muatan, menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan akhirnya menggumpal. Yang kedua, penambahan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi bila koloid positif ditambah elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambah elektrolit yang lebih positif. Untuk koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Di sini ada beberapa contoh koagulasi. Yang pertama adalah pembentukan delta yang terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Delta ini biasanya terdapat di sungai. Yang kedua ada asap pabrik yang digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Yang ketiga terdapat yaitu penggumpalan karet. Karet diperoleh dari pohon karet dengan cara penyadapan kulit batangnya. Kulit batang karet tersebut disadap menggunakan pisau sadap sehingga keluar getah karet atau lateks. Karet dapat diperoleh dengan cara mencampurkan asam format sehingga lateks akan terkoagulasi atau tergumpalkan. Yang selanjutnya yaitu penjernihan air. Lumpur dalam air dapat digumpalkan menggunakan bantuan dari tawas. Koloid yang selanjutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Dialisis ini menggunakan selaput semi-permeable. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, maka dapat terbentuk ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Adanya ion-ion pengganggu ini
dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis. Alat yang digunakan untuk proses dialisis adalah dialisator. Proses dialisis ini dilakukan dengan cara memasukkan dispersi koloid ke dalam kantong semipermeable yang berwarna biru ini dan mencelupkannya ke dalam air mengalir. Kantong semipermeable hanya dapat dilewati oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melewatinya. Ion-ion yang keluar melalui selaput semipermeable tersebut kemudian larut di dalam air. Dengan mengalirkan air terus-menerus, ion-ion yang berada di dalam kantong koloid akan menembus keluar, mengalir bersama air. Contoh penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip dialisis ini diterapkan dalam proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Proses ini juga dikenal dengan nama hemodialisis. Yang selanjutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Jadi koagulasi itu ada koagulasi yang diinginkan dan juga ada koagulasi yang tidak diinginkan. Kalau tadi ada koagulasi lateks, itu memang diinginkan lateksnya supaya menggumpal. Sedangkan ada peristiwa lain yang tidak ingin terjadi koagulasi. Nah, salah satu cara supaya melindungi koloid adalah menggunakan koloid pelindung. Koloid pelindung ini bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh dari penggunaan koloid pelindung adalah pada lecitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Ada gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Ada kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid pelindung dalam emulsi disebut juga sebagai emulgator. Yang terakhir, terdapat minyak silikon yang digunakan untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. Sifat koloid yang terakhir adalah koloid lyophool dan koloid lyophob. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil atau suka cairan dan koloid liofob atau benci cairan. Nah, nama koloid liofil ini berasal dari bahasa Yunani, lio yang berarti cairan dan philia yang berarti cinta. Nah, jadi liofil ini suka cairan. Sedangkan liofob, lio artinya cairan dan fobia artinya adalah takut. Jadi bisa diartikan kalau koloid liofil sangat suka cairan, sedangkan koloid liofob itu sangat takut akan cairan atau benci cairan. Jika medium dispersinya adalah air, maka disebut sebagai koloid hidrofil atau suka air dan koloid hidrofob atau benci air. Karena hidro adalah air. Di sini ada perbedaan antara soliofil dan soliofob. Ada 8 perbedaan, yang ke-9 adalah contoh ya. Untuk kestabilan, soliofil stabil sedangkan soliofob kurang stabil. Untuk viskositas atau kekentalan, soliofil kekentalannya tinggi sedangkan soliofob kekentalannya rendah. Untuk sifat gerak Brown pada soliofil kurang terlihat jelas, sedangkan pada soliofob gerak Brown terlihat jelas. Untuk susunannya, soliofil terdiri atas zat organik,
soliofob terdiri atas zat anorganik. Untuk efek tindal pada soliofil kurang jelas, sedangkan efek tindal pada soliofob sangat jelas. Soliofil sulit diendapkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan soliofob mudah diendapkan dengan penambahan elektrolit. Selanjutnya, soliofil dapat mengadsorpsi mediumnya, sedangkan soliofob tidak dapat mengadsorpsi mediumnya. Soliofil bersifat reversibel atau dapat balik, sedangkan soliofob bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Contohnya untuk soliofil yang suka air adalah sabun, deterjen, gelatin atau agar-agar, protein, dan kanji. Sedangkan soliofob yang benci dengan air, contohnya adalah sol logam, sol belerang, dan mayones. Sekian untuk video tentang sifat-sifat koloid. Minggu depan kita akan bahas mengenai proses pembuatan koloid yang merupakan bagian akhir dari materi koloid. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.